Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Dalia dari Prodi Teknik Informatika semester 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai petunjuk syariah tentang manajemen. Yang pertama, manajemen bagian dari syariat Islam. Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, teratur, tuntas, dan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Apa yang diatur dalam agama Islam itu adalah berdasarkan syariat Islam. Aturan yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan bagian dari syariat Islam, dan manajemen Islam identik atau sama dengan manajemen syariah. Dan yang selanjutnya, organisasi memerlukan manajemen. Apapun bentuk organisasi itu, ia pasti memerlukan manajemen. Suatu kelembagaan seperti institusi pemerintahan atau perusahaan, bahkan rumah tangga, akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik, teratur, rapi, benar, tertib, dan sistematis. Sebaliknya, apabila suatu organisasi atau lembaga, bahkan perusahaan yang tidak diorganisir dengan baik atau tidak dimanage dengan baik akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir dengan baik. Ungkapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan yang selanjutnya, perilaku dalam manajemen. Yang dimaksud dengan perilaku personal manajemen di sini adalah perilaku orang-orang yang menjalankan kegiatan manajemen yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap orang yang terlibat kegiatan dalam manajemen syariah meyakini dan menyadari tanggung jawab dan konsekuensi logisnya, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak akan terjadi perilaku KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena ia menyadari sepenuhnya adanya pengawasan dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan memperhitungkan semua perbuatannya, yang baik maupun yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surah Az-Zarah ayat 7 dan 8. Dalam konteks ini, manajemen syariah berbeda dengan manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait, bahkan lepas dari nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Orang-orang yang menerapkan manajemen konvensional diduga tidak merasa adanya pengawasan melekat dari Yang Maha Kuasa, kecuali sedikit ada rasa diawasi dari pengawas instansi yang berwenang, karena konsep yang dibangun integrasinya berbeda dengan manajemen syariah. Hal lain yang membedakan manajemen syariah dengan manajemen konvensional, yaitu setiap aktivitas dan kegiatan dalam manajemen syariah selalu diupayakan menjadi amal saleh oleh pelakunya dan bernilai ibadah. Amal saleh ini tidak semata-mata hanya perbuatan baik seperti yang dipahami selama ini, tetapi merupakan amal perbuatan yang baik yang dilandasi oleh persyaratan-persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua tata cara pelaksanaannya sesuai syariat Islam, dan yang ketiga dilakukan dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya, sistem yang dijalankan. Sistem yang dijalankan dengan manajemen syariah adalah sistem yang menjadikan perilaku pelaku-pelakunya berjalan dengan baik dan tidak mudah tergoda untuk melakukan penyimpangan. Sistem yang dilengkapi dengan koridor dan rambu-rambu pengawasan, serta adanya jaminan untuk dapat hidup atau digaji yang memadai bagi pelakunya. Sistem manajemen yang baik itu antara lain dapat dilihat dari bagaimana mengatur mekanisme dan hubungan kerja antar unit-unit yang ada dalam organisasi itu, berjalan secara teratur dan terkoordinir. Ada dalam kontrol atau pengawasan pimpinan, saling bersinergi, membentuk kekuatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Mekanisme sistem itu dapat dilihat dari bagaimana mendayagunakan fungsi-fungsi manajemen dan bagaimana mendayagunakan fungsi-fungsi unit kerja.
Itu saja yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat dan dapat berguna bagi yang mendengarkan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.